Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kitab Qissasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan surah Al-Hijr. Sekarang ayat 28. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Allah maksudnya, berfirman lil malaikati kepada para malaikat, inni semuanya aku khaliqun akan menciptakan basyaron seorang manusia min salsalin dari tanah liat, min salsalin dari tanah liat yang kering, min hama'im masnun dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di sini Allah menggunakan kata khaliq. Khalaqa berarti Nabi Adam diciptakan lengkap dengan keterukurannya. Terus sudah begitu di sini disebutkan dengan istilah basyar. Basyar ini unsur manusia secara biologis. Ada kulit, ada daging, ada darah, ada otot dan seterusnya. Jadi beliau yang manusia biasa, cuman dimuliakan oleh Allah dengan wahyu. Para nabi dan rasul itu manusia biasa seperti kita, tapi bedanya adalah kalau beliau diberi wahyu, kita tidak diberi wahyu.
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Kahfi ayat 110 itu menyatakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi kata Nabi, saya ini manusia biasa seperti kalian, yang ada kulitnya, ada darahnya, ada dagingnya, ada ototnya. Yang aku ini diberi wahyu bahwa semuanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Esa, yang tunggal. Nah, ayat ini poin pertamanya menyatakan bahwa para nabi dan rasul itu manusia biasa seperti kita. Tapi tetap beda. Bedanya di mana? Yuha ilayya, yang diberi wahyu kepadaku. Beliau para nabi dan rasul diberi wahyu, kita tidak. Berarti beda apa beda? Beda. Makanya saya pribadi termasuk yang tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa nabi itu sama dengan kita, manusia biasa terus titik. Saya nggak setuju itu. Tapi kalau dikatakan para nabi dan rasul itu sama dengan kita, manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu, nah itu betul. Makanya dalam satu syair dikatakan, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya lumrahe manungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo watu ingkang dudu inten. Jadi Nabi itu ibarat batu intan permata, sementara kita ini batu koral. Jadi jauh beda. Sama batunya tapi beda kualitasnya. Jadi jauh beda. Itu seperti itu. Makanya ada orang yang mengatakan begini, secara bodoh ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya seperti umumnya pemuda-pemuda Arab, dia bilang gitu. Nabi Muhammad itu SAW seperti pemuda-pemuda Arab kebanyakan. Kalau ada orang liberal yang ngomong kayak gitu itu, ya orang Arab saat itu jahiliyah ya yang main perempuan, ya judi, ya mabok gitu. Ada yang ngomong gitu. Maka kita bantah. Calon nabi sama calon selain nabi itu beda. Calon nabi sama calon wali aja beda. Apalagi calon ustadz. Beda banget. Jadi kalau calon nabi itu steril. Karena orang yang akan menjadi nabi itu dari sejak belum jadi nabi itu sudah Allah beri namanya irkhos namanya. Disetting oleh Allah sedemikian rupa terjaga. Beda sama selain nabi. Sekelas para wali saja latar belakangnya warna-warni. Kita kalau sebut para sahabat nabi radhiyallahu anhum itu semuanya wali itu, para sahabat nabi itu. Dan kita tahu para sahabat nabi siapa latar belakangnya, macam-macam. Itu sekelas wali. Tapi kalau sekelas nabi steril. Karena para nabi itu sebelum jadi nabi mereka diberi namanya irkhas namanya. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti anak Arab, pada anak muda Arab aja kebanyakan, salah dia. Karena dalam sirah itu disebutkan, jangankan Nabi berbuat yang sifatnya buruk ya, kayak mabok, judi dan macam-macam. Bahkan Nabi itu diajak nonton live musik pernikahan orang jahiliyah saja itu dijaga oleh Allah, nggak bisa. Di sirah itu masyhur, ada temennya sesama anak muda, Muhammad, nanti ikut saya ya nonton acara live musik, acara pernikahannya orang-orang jahiliyah saat itu. Nabi sebagai anak muda saat itu mengiyakan. Begitu waktunya di mana beliau harus janjian sama temennya itu, di hari itu, di waktu itu beliau dibuat oleh Allah tidur, sehingga beliau nggak jadi. Besoknya ya gitu, ada acara lagi, diajak lagi, beliau mau, pas hari hanya dibuat tidur. Intinya Nabi itu dilindungi oleh Allah bahkan dari perbuatan yang sejenis itu, apalagi yang lebih parah dari itu gitu loh maksudnya itu.
Nah, di samping Nabi dari sejak kecil sudah punya reputasi tidak pernah bohong misalnya. Nah, jadi beda kandidat Nabi sama kandidat wali atau kandidat ustadz itu beda. Karena kalau Nabi itu ada yang namanya irkhas dan itu terjaga, kualitasnya terjaga para Nabi dan Rasul itu. Jadi Nabi Adam walaupun tercipta dari tanah, sebagaimana kita juga dari saripati tanah, tapi jangan pernah samakan kita dengan beliau. Beliau tetap beda karena beliau diberi wahyu. Itulah bedanya kita dengan beliau. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi Allah merintahkan pada malaikat nanti agar menghormat kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu dihormati oleh para malaikat karena ilmunya. Itu yang kemarin saya sampaikan, sebab kemuliaan manusia itu diantaranya karena ilmu dan iman sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Itu harus dua-duanya harus ada. Kalau ingin menjadi orang yang mulia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat kulluhum, ya semuanya malaikat, ajma'una ya semuanya, setiap mereka, dan ajma'una semuanya. Taukidnya luar biasa. Jadi maka sujudlah malaikat keseluruhannya, kesemuanya, setiap malaikat semuanya sujud. Tidak ada yang tidak sujud. Karena malaikat memang makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak akan durhaka. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia menolak ayyakuna, untuk menjadi ma'asajidin bersama orang-orang yang sujud. Kenapa iblis kok masuk dalam khitab atau mukhatab yang dapat perintah untuk sujud? Walaupun iblis itu sebenarnya minal jin, dia dari kalangan bangsa jin. Tapi kenapa dia kena khitab atau kena perintah untuk sujud kepada Nabi Adam? Karena dia serombongan dengan para malaikat. Jadi ada makhluk dari bangsa jin karena amalan ibadahnya hebat sampai dia selevel dengan para malaikat, bahkan menjadi gurunya para malaikat, sehingga dia digolongkan dalam golongannya para malaikat walaupun dia aslinya jin. Nah, kita sebagai manusia ini itu kalau kita umek di bumi, ya sudah, level kita ya manusia biasa ya. Tapi kalau kita melangit dengan beribadah, berzikir, berilmu, beriman, sekaligus bertakwa, maka level kita itu bisa melangit, bahkan bisa mengalahkan para malaikat. Itu seperti itu. Jadi levelnya itu bisa sampai seperti itu. Kita sebagai manusia ini, ya walaupun kita bukan malaikat, tapi level kita itu bisa di atas para malaikat. Nah, bahkan malaikat diperintah oleh Allah untuk melayani kita. Sering saya contohkan misalnya yang ada di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 30 itu, atau di surah Ali Imran ayat 125. Bagaimana malaikat diperintah oleh Allah untuk melayani kita. Itu seperti itu. Atau yang ada di surah Ar-Ra'd itu. Makanya saya ulang sekali lagi, manusia pun bisa mencapai tingkatan ini, mencapai tingkatan kemuliaan tembus langit, melampaui para malaikat. Nah, saya sering ceritakan di sini juga kemarin kan, bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang tinggal di bumi tapi suara sendalnya udah di surga. Siapa? Sahabat Bilal radhiyallahu an. Ada seorang tabi'in yang Nabi tidak pernah ketemu secara fisik, tapi Nabi paham betul fisiknya. Nabi mengenalnya tidak di bumi, mengenalnya di langit. Siapa? Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Itu contoh pribadi-pribadi yang tembus langit itu. Dan masih banyak lagi beberapa sahabat-sahabat Nabi yang kemuliaannya, saya ulang, enggak cuma tembus bumi, tapi bahkan tembus langit dalam hal ini. Kemuliaannya itu seperti itu.
Itu bukan levelnya para nabi, levelnya para sahabat atau ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Nah, iblis menolak, tidak mau dia. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Apa sebabnya kamu kok tidak ikut sujud bersama dengan mereka, para malaikat itu? Qala, iblis menjawab, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun, kata dia gitu. Aku tidak mau sujud kepada seorang manusia yang engkau ciptakan ia dari tanah liat yang kering, min hama'im masnun, dari lumpur yang busuk, yang ngenyek itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, minggat kamu, keluar dari surga ini. Fa innaka rajim, maka sungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk atau yang terlempar. Rajim itu terlempar. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sungguhnya atasmu lah laknat, kemurkaan Allah ila yaumiddin, hingga hari kebangkitan. Maka dilaknat oleh Allah dia gara-gara enggak mau sujud kepada Nabi Adam dan sombong disertai dengan menghina ciptaannya. Makanya kita ini enggak boleh menghina ciptaan Allah. Karena menghina ciptaannya berarti menghina penciptanya. Nah, kita ini kalaupun mau menghina seseorang, yang kita hina itu perbuatannya, bukan fisik orangnya. Menghina fisik berarti menghina penciptanya. Itu hati-hati. Kalaupun kita mau menghina seorang itu karena perbuatannya, bukan karena orang fisik orangnya, tapi karena perbuatannya. Jadi perbuatan yang nggak benar itu yang kita serang. Perbuatan tercela makanya itu yang kita serang, itu seperti itu. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fa'anzirni, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari mereka dibangkitkan. Minta diberi umur panjang iblis. Qala fa innaka minal munzarin. Ya, kata Allah. Qala, Allah berfirman, fa innaka, maka sesungguhnya engkau minal munzarin, termasuk yang diberi tangguh umur panjang. Jadi iblis itu umurnya panjang. Tapi jin itu sendiri memang usianya panjang. Kalau ada jin usia 300 tahun itu masih anak-anak. Jadi jin itu usia 300 tahun masih anak-anak. Kalau udah umur 1000 tahun lebih itu baru mulai masuk menginjak usia remaja atau dewasa. Kalau 300 tahun masih pemuda, masih anak-anak malah. Itu bangsa jin. Usia memang panjang-panjang. Tapi untuk iblis memang diberi tangguh oleh Allah hingga hari kebangkitan. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga pada hari waktu yang ditentukan. Sampai ke hari yang telah ditentukan, itu hari apa? Hari kiamat. Qala, berkata siapa iblis, Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyanahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Makanya dikatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ada yang mengatakan begitu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa surga itu dipagari dengan aneka yang tidak disukai, sementara neraka dipagari dengan aneka hal yang disukai. Saya ulang ya, surga itu dipagari dengan aneka hal yang tidak disukai,
Sholat, bangun malam, puasa, sedekah, berjuang di jalan Allah, berkata yang benar, kan tidak enak semua itu. Nah, sementara neraka dipagari dengan pagar yang menarik, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, enggak sholat, turu misalnya, serakah, bisa menguasai ada peduli halal haram, makan apa saja, bahkan makan siapa saja, soto, sate, siti dimakan semua, wah seneng ya, itu neraka. Tapi jangan salah, ujungnya penderitaan. Beda sama surga, walaupun tampaknya enggak menyenangkan, tapi ujungnya kebahagiaan. Tapi kita patut merenungkan itu nasihatnya Syekh Dangdut Romai Rama yang mengatakan gimana itu, kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka. Kalau suka puasa sehat akibatnya, kalau apa gitu saya lupa. Pokoknya kalau ternyata jalan ke surga indah jalannya, walaupun indah anehnya banyak yang oga. Itu kata Syekh Dangdut Romai Rama. Tapi bukan yang itu ya. Kenapa yang asik-asik itu, bukan yang itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Tapi dalam Islam itu ada rumus, pokoknya ini diwanti-wanti, bahwa tidak ada hal yang diperintah dalam agama hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikan yang luar biasa untuk dunia dan akhirat kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga bagi dunia dan terutama akhirat kita. Bahaya. Allahu Akbar. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang dibuat ikhlas hatinya. Jadi yang tidak bisa digoda oleh setan adalah hamba-hamba Allah yang hatinya dibuat ikhlas. Saya kemarin sampaikan ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlisin itu orang yang berjuang untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Kalau mukhlasin itu orang-orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan, saya, kita dan semoga ya termasuk orang yang dibuat hatinya ikhlas. Nah, kadang ikhlas itu nggak harus langsung jadi. Makanya ada ulama yang mengatakan jangan nunggu ikhlas baru beramal, nggak akan beramal kita. Beramallah sampai kita ikhlas. Semua butuh proses. Saya ngajar di sebuah perusahaan di PT RPA itu yang di Penggilingan itu saya ngajar di situ itu karyawan yang rajin taklim itu dapat hadiah umroh, bahkan ada yang dapat hadiah haji yang rajin taklim. Nah, saya awal-awal saya ngajar itu orang ribut soal absen. Begitu saya datang, absen. Karyawan tuh umek sama absen. Ada yang ngomong gini ke saya, Ustadz, kalau gini kan jadi nggak ikhlas ngajinya karena ingin hadiah. Saya bilang nggak apa-apa nggak ikhlas awalnya, tapi insya Allah nanti kalau terus belajar lama-lama juga ikhlas, saya bilang gitu. Awalnya nggak ikhlas nggak apa-apa. Karena kita semua berproses. Kalau orang nunggu ikhlas baru beramal, kapan beramalnya? Akhirnya awalnya gitu aja, begitu kita ngaji heboh. Qadarullah, sekarang mau ada absen nggak ada absennya ngaji aja. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah mulai ngerti kan. Nah, itu butuh proses itu. Ada seorang guru ngajar puluhan tahun
Itu ikhlas itu menjelang meninggalnya baru ikhlas. Ketika dia baru mati, ingat muridnya nangis, ternyata dia baru itu ikhlas setelah sekian. Tapi kan di ujung-ujung yang dimana kemudian itu menentukan. Nah, jadi makanya semua butuh proses. Nah, sebenarnya gini ya, ini rumus nih. Kan di antara kerjaan setan itu memang yuwas fisufi sudurinas, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sebenarnya ketika setan menggoda kita untuk riya, sum'ah, ujub, takabur misalnya gitu ya, itu kata kuncinya satu sebenarnya. Jangan disepakati, jangan diiyakan, itu aja. Lawan terus itu, astagfirullah. Ketika kita misalnya dirayu untuk ujub atau riya atau sum'ah atau apapun supaya enggak ikhlas, itu kita astagfirullah, kita lawan gitu. Itu Allah melihat bahwa kita bermujahadah, kita berjuang melawan semua itu. Nah, kalau godaan setan begitu kuat untuk kita tidak ikhlas, kita bisa katakan, ya Allah, oke, saya mau dipuji misalnya gitu ya, tapi oleh Allah saja. Oke, saya mau dikenal oleh Allah saja. Saya mau diapresiasi oleh Allah saja. Tetap kita melawan gitu terus. Kalau masih goda terus, sadar kita sampai berkata, ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Karena hati kita yang paling dalam pengen ridha Allah, cinta Allah, pahala dari Allah. Itu yang kita tekankan dalam diri kita. Nah, selama kita berusaha melawan bisikan setan itu, saya ulang, kita insya Allah tidak termasuk orang yang durhaka. Kenapa? Karena kita tidak sepakat dengan bisikan setan itu. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah mengiyakan bisikan setan itu dan kita mengiyakan untuk menjadi orang yang riya atau sum'ah atau ujub, ya udah selesai kita udah wassalam gitu. Makanya kita harus melawan itu. Jangan tidak dilawan gitu. Dan terus berlindung kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba Allah yang dibuat hati kita ini ikhlas. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku, kata Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi iblis itu tidak punya kekuatan untuk memaksa kita. Makanya kerjaan setan itu cuma berbisik, sisanya itu kita sendiri. Tinggal kita nurut apa enggak sama setan itu aja. Jadi kerjaan setan itu cuma apa? Berbisik, sisanya itu kita yang memutuskan itu. Apakah kita mau nurut atau tidak? Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Bagi neraka itu ada 7 pintu. Dan bagi setiap pintu di antara mereka dan bagi setiap pintu dari mereka ada bagian yang sudah ditetapkan. Jadi Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu itu ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, jadi naudzubillah ya, semoga kita tidak termasuk yang di neraka ini. Amin. Allahumma insyaallah. Semoga kita termasuk yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 61 sampai 65. Al-Isra sebentar. Surah ke-17 ayat 61 sampai 65.
Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Ini iblis yang memungkinkan Allah telah songong, memungkinkan Allah salah. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Adam, fasajadu maka mereka sujud illa iblis kecuali iblis. Qala dia berkata, asjudu apakah kau akan sujud liman kepada seseorang khalaqta yang telah kau ciptakan tinan dari tanah. Jadi dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam yang kata dia diciptakan dari apa? Tanah. Tapi ini menggunakan kata istifham, apakah saya akan sujud kepada? Itu dia sudah berani songong memungkinkan Allah salah, itu sama dengan begitu. Gak salah nih ya Allah kalau saya sujud sama makhluk yang bernama Adam yang kau ciptakan dari tanah itu. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kata setan begitu. Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil saja. Dan di surah An-Nisa ayat 83 disebutkan bahwa walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, niscaya kita semua akan mengikuti setan kecuali sedikit sekali yang selamat. Jadi saya sampaikan kemarin, kita ini ada potensi memang tersesat sebenarnya, kecuali dengan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah. Berkaitan dengan setan, maksudnya apa? Kecuali kalau kita dilindungi oleh Allah. Supaya dilindungi, maka kita harus berlindung kepada Allah. Di antaranya membaca ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi dengan cara bersama Allah, minasyaiton, menjauh dari setan ar-rajim yang terkutuk. Itu caranya. Jadi kalau kita ingin selamat harus bersama Allah dan menjauh dari setan. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim namanya. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya sekarang minggat kata Allah. Dan Allah sekarang pergi sana. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguhnya neraka jahanamlah balasannya semua sebagai pembalasan yang cukup. Wis kono minggat oleh sing nurut yang awakmu ya mlebu neraka kira-kira. Jadi kalau nurut setan ujungnya masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Wastafsis man istata'ta minhum bi sautika qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi setan itu diberi SK oleh Allah, ya sana kuda semampumu, kerahkan semua daya upayamu untuk menyesatkan manusia. Tapi ingat, dalam ketentuan ini Allah tetap menjanjikan ampunan bagi siapapun yang mau kembali kepada Allah. Nah, terus kemudian dikatakan bahkan setan bisa bersekutu dengan manusia terkait dengan harta dan keturunan. Makanya kalau makan baca bismillah. Mungkin pernah dengar riwayat ya, ada setan kurus sama setan gemuk ketemu. Kata setan kurus, enak kamu gemuk. Ya enak lah, wong yang saya ikuti
tuan rumahnya kalau masuk rumah nggak pernah ngucap salam, kalau tidur nggak pernah baca doa, kalau makan nggak pernah baca bismillah, kenyang saya. Ya enak kamu aja. Saya tuan rumah orang yang saya ikuti masuk rumah ngucap salam, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau kumpul sama istrinya bismillah. Nggak ada kesempatan saya untuk nimbrung katanya. Nah makanya ini masuk rumah, keluar rumah, makan, selesai makan, tidur, semuanya jangan lupa bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Supaya setan nggak punya kesempatan untuk nimbrung dalam hal ini. Maka doa hubungan badan itu jangan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu seperti itu. Itu doa pembatal puasa juga itu. Dengan kafarat, dengan denda. Abdullah bin Umar itu kalau buka puasa kadang dengan senggama. Abdullah bin Umar itu dalam satu riwayat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kan boleh ya? Jadi begitu maghrib wallahu alam. Itu ada riwayatnya, pernah baca riwayatnya itu. Abdullah bin Umar kadang buka puasanya dengan senggama. Jadi begitu buka puasa doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Boleh tak apa-apa kalau mau dan kalau bisa. Allahu akbar. Laha sab'atu Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaganya. Makanya kita ini jangan lupa berserah diri kepada Allah dengan berucap ta'awudz atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus di Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Nah ini. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisalil zalimina badala. Ini kita dilarang menjadikan setan itu sebagai bolo. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ini dalilnya ya, bahwa dia minal jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Jadi musuh jangan jadikan sebagai pemimpin, jangan jadikan sebagai apa? Pelindung, jangan jadikan sebagai teman dekat. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jadi seburuk-buruk pengganti adalah iblis. Padahal harusnya kita ini menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasa kita selama ini menjelang Ramadan itu ada dana ya untuk kegiatan Ramadan. Biasanya Pak itu 1 bulan sudah orang-orang. Nah, namun ramainya isi itu begitu masuk di bulan Ramadan. Apakah ada fadilah pas masuk di bulan Ramadan baru isi, sehingga masuk Ramadan baru pada isi pada isi donasi. Oh, Apakah ada padanya? Padahal sudah tahu bahwa ini memang nanti untuk Ramadan. Dan yang kedua, nyambung juga, kalau dana Ramadan ini yang memang diangkatnya dalam Ramadan nggak habis, bolehkah di kegiatan lain?
bisa dana yang terpakai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan orang yang berbondong-bondong beramal di bulan Ramadan. Jadi sengaja mereka menjelang bulan Ramadan itu beramal atau setelah Kebanyakan sudah masuk Ramadan. baru beramal. Nah, kalau belum masuk belum beramal. Saya mau bicara gini ya. Kalau dananya sudah siap dan sasarannya sudah ada, jangan ditunda. Itu rumus itu. Dalam Islam itu kalau dananya sudah ada, terus sasarannya juga sudah jelas, jangan nunggu. Karena apa? Karena prinsipnya sedekah itu disegerakan. Kenapa? Karena umur nggak ada yang tahu. Jadi umur nggak nunggu Ramadan atau nggak Ramadan. Kalau waktunya ya wassalam. Nah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau ingin berbuat di waktu sore jangan nunggu pagi. Tapi kalau di waktu pagi jangan nunggu sore. Satu. Yang kedua, namun kita boleh punya agenda, Pak. Jadi kita boleh punya agenda. Jadi kita mengagendakan sebagian harta kita untuk kita distribusikan nanti di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti terus menjelang Ramadan sepi amal. Jadi apa yang biasa kita keluarkan tetap kita keluarkan seperti biasa. Adapun nanti bulan Ramadan kita punya agenda, silakan, tidak ada masalah. Kalau itu gitu. Nah, tapi yang saya maksudnya yang pertama tadi, ini dananya sudah siap, sasaran sudah siap, kok ditunda, jangan kalau yang begitu. Tapi kalau punya agenda tidak apa-apa. Tapi dengan catatan bukan sepi amal sebelum Ramadan, tetap beramal seperti biasa, cuman ada agenda Ramadan nanti. Nah, terus satu lagi gini, saya secara pribadi itu sering kalau pas ceramah tarhib Ramadan itu saya sampaikan gini. Kebanyakan kita kan kalau ngasih orang itu biasanya menjelang Idul Fitri. Salah enggak? Enggak salah, bener. Teruskan itu. Cuman kalau kita ngasihnya menjelang Idul Fitri kan dipakainya nanti Idul Fitri. Tapi kalau kita ngasihnya sebelum Ramadan, itu ada potensi dipakai di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya potensi pahalanya lebih besar kalau kita kasih sebelum Ramadan, karena ada kemungkinan dipakai ketika Ramadan gitu loh. Daripada kalau kita kasih menjelang Idul Fitri, potensinya dipakai setelah Id. Kalau setelah Id kan standar sudah pahalanya. Tapi kalau Ramadan kan justru lebih. Makanya justru sebelum Ramadan itu kita sudah berbagi supaya nanti dipakai di bulan Ramadan itu. Itu saran saya malah sering begitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu nggih. Ya, soal di bulan Ramadan dia lebih meningkatkan kebaikan memang sepatutnya. Tapi jangan menjadi hamba Ramadan. Begitu selesai Ramadan nggak berbuat baik lagi, jangan. Tapi bahwa di Ramadan kita lebih baik itu memang sepatutnya itu. Nah, terus kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Oh, oke. Aturan mainnya gini ya, aturan mainnya itu. Kalau ada orang sedekah, ini beda sama zakat. Karena zakat itu mustahiknya sudah Allah yang menentukan. Beda sama waris, karena mustahiknya sudah Allah yang tentukan. Ya. Kurban, akikah itu sudah Allah tentukan siapa mustahiknya, fidyah. Tapi kalau sedekah ini kan umum. Kalau orang yang sedekah itu tidak menentukan niatnya, berarti bebas. Tapi kalau di proposalnya misalnya infak untuk kegiatan i'tikaf misalnya gitu ya, ternyata syuhada surplus 1 miliar misalnya gitu. Lebih dananya. Maka karena dari awal orang infak itu untuk kegiatan i'tikaf, berarti begitu selesai i'tikaf, kalau ada kelebihan dana nggak bisa dipakai untuk yang lain kecuali untuk acara i'tikaf tahun depan lagi berarti. Karena itu niatnya untuk i'tikaf. Itu namanya amanah sedekah yang tidak boleh digunakan kecuali sesuai dengan tujuan orang yang bersedekah. Kecuali di dalam ketentuan surat permohonan dananya itu mengatakan, dan jika nanti selesai kegiatan ada kelebihan dana, kami akan gunakan dana itu untuk operasional masjid misalnya. Kalau gitu tidak apa-apa. Makanya kalau bisa dari awal itu disampaikan begitu. Nah, kenapa? Enggak ada. Itu satu.
Saya pribadi itu kadang ini ada orang nanya gini, Ustaz, ini kita dapat amanah misalnya untuk nyalurkan ke anak yatim. Saya bilang ke orang itu tawar ke yang punya harta, jangan hanya anak yatim. Karena channel kita itu nggak semuanya yatim, beberapa duafa. Kan tidak semuanya yatim kan, beberapa duafa. Jadi tolong yatim dan duafa. Jadi tidak hanya yatim tapi juga duafa. Karena tidak semuanya yatim. Kadang kalau yatim kan tertentu berarti kan. Jadi minta kepada yang sedekah atau sampaikan kepada yang sedekah itu bahwa ini tidak hanya untuk yatim tapi juga duafa misalnya. Nah, ngoten itu supaya sesuai dengan amanahnya. Ngoten nggih? Allah alam. Lihat lagi apa? Lihat kalau lagi apa? Infak Ramadan ya. Infak Ramadan ngoten nggih. Terus kalau sudah selesai? Seringnya kurang sih. Oh, seringnya kurang pun. Seringnya kurang. Tapi kadang ya lebih. Ya, kalau ada lebih berarti operasional Ramadan tahun depan berarti kalau nggak ada kata-kata lanjutannya. Itu demi menjaga amanah ya, demi menjaga amanah. Kalau saran saya tadi ada kata-kata sekiranya nanti ada kelebihan dana maka akan kami gunakan untuk operasional masjid. Ya, kalau ada pernyataan dari awal maka tidak ada masalah. Ngoten. Itu demi itu menjaga amanah. Nggih. Nyambung dikit tadi. Nggih, ngomong. Ini seadanya ya. Ini menteri keuangannya yang ngomong ini. Yes. Seandainya proposal kita itu belum ada akad di bawah, kalau ada lebih pakai untuk masjid. Bolehkah sekarang ini misalnya kita menambahin kalimat itu? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, kita sampaikan aja ke. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi nanti ke depannya kalau ada kelebihan kita langsung tarik ke operasional. Mesti kalau enggak berarti nggak ada pilihan. Taruh uang itu untuk dipakai untuk Ramadan yang akan datang. Karena niatnya untuk Ramadan. Kecuali ada kata-kata tadi itu. Walaupun di fikih ini ngomong fikih agak lebih ringan ya. Walaupun gini di fikih itu ada gini. Di fikih itu ada namanya ulima ridhohu. Kira-kira gini deh. Ini kira-kira aja. Kira-kira ini kalau orangnya tahu ini dipakai untuk operasional masjid, kira-kira orang-orangnya ridho apa enggak kira-kira. Kalau besar kemungkinannya ridho, itu namanya ulima ridho, pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita khawatir ada yang coro, kan ada jamaah itu yang cerewet, yang coro, yang iya pokoknya maunya saklek harus. Nah, yang kalau ada model begitu itu ya sudah jangan dipaksakan. Itu seperti itu. Kalau di fikih itu dicontohkan gini di fikih itu. Kalau ada buah jatuh di luar pagar, itu di Fathul Muin itu. Kalau ada buah jatuh di luar pagar, bukannya masuk ke pekarangan orang ya. Kalau itu ada beda lagi. Ini enggak. Ada orang punya buah jatuh di luar pagar, bukan dalam pagar, di luar pagar. Itu boleh apa enggak buah itu diambil? Itu dikembalikan kepada dugaan orang yang akan ngambil tentang yang punya rumah, yang punya buah itu. Kalau besar kemungkinan oleh orangnya akan diikhlaskan, ambil tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tahu ini orangnya poli pakai dal, sehingga kalau diambil buahnya pasti nggak akan rela misalnya gitu ya, maka jangan diambil. Karena itu tidak masuk dalam kategori ulima ridhohu. Ulima ridho itu orang kita tahu orang yang dermawan, orang yang baik, insya Allah nggak apa-apa lah diambil gitu. Orangnya enakan gitu. Tapi kalau di kampung saya itu ada rumus kalau di kampung saya itu. Kalau anak-anak dulu mau ngambil jambunya tetangga itu, le, juk jambune le, yo, berarti diizinkan ambil. Kadang le, juk jambune le, ojo. Kata teman-teman gini, penolakan adalah izin yang tertunda. Tetap diambil. Tapi nanti kan ketemu di kampung itu ada masa di mana nonton TV bareng-bareng gitu loh. Sa kampung itu ada yang punya TV cuma satu itu. TV berwarna tapi warnanya bukan TV-nya berwarna, itu kaca penutupnya itu berwarna. Itu ketemulah anak itu sampai punya jambu kan. Kon mengising JP jambuku yo. Nggih le. Ojo baleni maneh yo. Nggih, itu namanya izin tertunda namanya. Itu di kampung itu. Ya, tapi ya jangan dipakai kaidah itu. Nah, kalau mau pakai kaidah ulima ridhohu, asal jangan yakin betul bahwa jamaah syuhada ini kalau memang surplus akan rela uangnya dipakai untuk operasional masjid, monggo tidak ada masalah. Itu sama dengan gini. Ada orang wakaf musola.
kok jadinya masjid, itu nggak usah konfirmasi ke yang ke wakif. Kenapa? Umumnya wakif itu kalau jadinya lebih gede ya lebih seneng kan. Wakafnya musola kok jadinya masjid, ya nggak usah konfirmasi, wes jelas senengnya lah. Atau ada orang wakaf madrasah diniyah kok jadinya pesantren, nggak usah tanya lagi, udah wes ulima ridho itu namanya, ngoten. Nah, jadi kalau jangan yakin untuk operasional masjid jamaah ridho, nggak apa-apa, nggak harus ngomong, nggak apa-apa. Itu kalau mau pakai fikih ulima ridho tapi yang lebih aman disampaikan dengan kata-kata tadi ini. Sekiranya ada kelebihan bahasanya, maka kami akan alihkan ke operasional masjid misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Isi langsung aja Ustaz. Yang pertama menanya terkait dengan korin. Bahwa setiap manusia itu kan diciptakan korin, ada korinnya, baik ada mesin maupun malaikat. Nah, pada saat kemudian manusia itu meninggal, nah itu sama malaikat korin itu kemana Ustaz? Karena kan umurnya pasti berbeda gitu ya, mesin dan malaikat jauh lebih panjang. Kemudian yang kedua, bahwa setiap rumah itu kalau tidak salah ada setan yang akan selalu menggoda, terutama khusus yang akan memisahkan gitu atau mengganggu hubungan suami istri. Iya. Nah, misalkan tadi kita sudah masuk, sudah bismillah, sudah salam, lalu bukan hanya terkadang, masih sering terjadi kita konflik gitu antara suami dengan istri. Apakah itu penyebabnya apa? Apakah personal pribadi atau gimana saja? Baik. Yang pertama berkenaan dengan korin, baik dari malaikat maupun dari jin. Kalau malaikat kemarin Ar-Ra'd ayat 11 nih, itu korin dari kalangan malaikat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengelilinginya di depan dan di belakangnya untuk menjaga manusia itu atas perintah Allah. Satu. Kalau setan dari bangsa jin sebagai korin itu ada di hadis Sahih Muslim kemarin ya. Setiap manusia itu ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, kata Aisyah. Iya, termasuk saya, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sepeninggal orang yang dikorini ini terus kemana korin ini? Kalau malaikat rahmat tetap menemani yang bersangkutan di kuburnya, dan mati bukan dibuang di alam kubur, di kuburnya untuk mendoakan orang itu terus. Jadi malaikat rahmat yang menemani si sang kekasih Allah ini, itu kalau dikasih Allah ya, itu tidak akan pergi meninggalkan orang itu, tapi terus mendoakan dalam kebaikan. Didoakan terus oleh malaikat, karena malaikat itu kerjanya mendoakan itu aja. Itu satu. Kalau setannya pergi, karena sudah tidak bertugas lagi kan. Nah, disitulah kadang setan yang jahat itu menyerupai yang bersangkutan untuk membuat fitnah di lingkungan. Kalau yang mati melahirkan, mungkin jadi kuntilanak atau apa, atau orang kesurupan atau apa. Hari tadi saya taklim ada yang nanya tentang kesurupan, karena dia menyerupai orang sudah mati lah, bla bla. Saya sampaikan itu yang masuk dalam tubuh manusia itu bukan roh tapi jin. Karena kata Nabi yang masuk ke dalam tubuh orang itu setan. Setan itu kalau nggak jin fasik, jin kafir saya bilang. Makanya kalau malaikatnya tetap, kalau dia termasuk orang yang ahli rahmat, didoakan terus oleh malaikat itu sampai hari kiamat. Malaikat itu tidak berhenti mendoakan orang itu. Sebagaimana hidupnya didoakan, matinya pun tetap didoakan oleh para malaikat. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang soleh. Nah, sementara kalau jinnya pergi karena sudah nggak ada kerjaan lagi, tapi dia akan bikin fitnah biasanya. Ya, walaupun kekasih Allah difitnah juga. Makanya kan beberapa orang Islam ngakunya wali siapa, syekh siapa. Nah, dia ngakunya ya kayaknya mirip sang syekh itu, padahal dia bukan syekh tapi setan. Itu satu. Dan yang kedua,
berkenaan dengan suami istri, padahal udah doa, udah macam-macam bla bla bla. Gini. Satu saat ada jamaah saya ngomong ke saya gini, Ustadz, itu tolong keponakan saya diruqyah Ustadz. Dia bilang gitu. Kenapa Bu? Kayaknya dia anak sihir itu Ustadz. Masa suaminya digugat cerai sama istrinya katanya. Saya bilang, Bu, tunggu dulu, jangan ngomong setan dulu, saya bilang gitu. Cari sebabnya. Jadi kalau perselisihan suami istri itu ada sebabnya, ya sebabnya itu diselesaikan, saya bilang gitu. Tapi kalau perasaan semuanya baik-baik saja, tapi kok masih terjadi juga, nah ini memang patut kita waspada. Jangan-jangan ada setan yang nimbrung itu. Karena di dalam Al-Quran, terutama tentang kisah Harut wa Marut, terutama kalau di hadis tentang Sahih Muslim yang divisi setan yang bagian goda orang supaya suami istri bercerai itu, nah itu memang di antara bentuk sihir itu adalah suami dibuat bosan kepada istri, istri dibuat bosan kepada suami, dan itu tidak ada alasannya karena memang sihir itu tadi. Kalau ada alasannya, sebabnya, ya sebabnya itu diselesaikan. Tapi kalau nggak ada sebabnya, nggak jelas, ya itu kemungkinan memang sihir kalau begitu. Nah kalau itu yang terjadi, maka berarti harus banyak-banyak lagi kita lebih intensif untuk merapat dan mendekat kepada Allah supaya selamat, jangan sampai kemudian terganggu oleh sihir itu. Itu seperti itu. Nah, makanya harus berani jujur. Kira-kira konflik saya sama istri apa ya? Oh mungkin saya muhasabah aja. Kalau perasaan semuanya baik-baik saja, tapi kok, nah jangan-jangan memang ini ada unsur setannya tadi itu. Disitulah patut kita untuk waspada, meningkatkan doa, tawakal, termasuk juga diantaranya kalau bisa ya kita ruqyah dengan menggunakan misalnya ajwatul Madinah, kurma ajwa 7 pagi dan sore itu misalnya, atau kita bisa gunakan juga air zam-zam sambil kita berdoa pada Allah, mohon agar rumah tangga kita diperbaiki oleh Allah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tanya dengan sihir itu harus dikirim oleh orang atau bagus. sendiri? Sihir itu dua macam. Ada oleh setan itu sendiri, seperti yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam itu karena iblis minta izin pada Allah untuk mensihir Nabi Ayub. Nah, ada kalanya sihir itu ulah manusia. Hasidin idza hasad itu. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu bagian dari ulah manusia kalau yang itu. Jadi sihir itu ada dua macam. Atas inisiatif setan bangsa jin itu sendiri, dan bisa juga atas inisiatif manusia yang kerjasama dengan setan. Itu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau sihir itu, kalau suami istri ya biasanya, ketika seorang suami atau istri tidak bisa mengontrol emosinya, gak bisa mengontrol perasaannya, gak terkontrol aja, berarti kan dia ada kendali di luar kendali dia itu. Itu patut waspada itu. Jangan-jangan gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya punya jamaah itu, kalau dia di rumah sama suami istri nggak akur. Kalau di rumah nggak akur pokoknya, berantem aja. Tapi kalau keluar rumah akur. Setelah saya diundang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya, saya duduk di ruang tamunya itu. Saya nanya, Bu, ini ada apa di sini Bu? Saya bilang, kok nggak enak di ruangan itu? Ternyata kata dia, sepertinya memang ada yang nanam di sini Ustaz katanya. Makanya kami kalau di rumah nggak pernah akur. Kalau keluar rumah akur. Jadi beliau kalau mau hubungan suami istri keluar rumah. Jadi jalan-jalan dulu. Di dalam rumah nggak bisa. Saya bilang kenapa nggak dijual rumahnya? Saya bilang gitu. Kalau nggak dijual aja. Sayang Ustadz, ini rumah pertama katanya. Ya Allah alam. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi kalau di dalam rumah, jangankan begitu sama suaminya, disentuh suaminya nggak mau. Betul-betul nggak akur kalau di dalam rumah. Tapi kalau keluar rumah akur. Ke masjid, jalan, berdua, akur. Nanti masuk rumah berantem lagi. Itu. Ya, itu saya bilang, saya pernah diundang ke rumahnya. Pas saya duduk di ruang tamunya itu, saya nanya ada apa di sini. Saya nggak tahu itu. Cuman perasaan ada enak aja.
ini ada apa ini di sini ini? Ternyata kata dia makanya ada sesuatu itu. Wah, saya nggak paham deh. Saya bukan ahlinya deh. Cuman saya pas duduk di ruang tamu itu kayak ada apa ini di sini ini? Ya mungkin sihir itu seperti itu. Dan kan kadang ya adalah sebagian orang-orang yang nanam gitu kan. Itu nggak usah jauh lah, beberapa perumahan saja kan kadang juga bermasalah dengan aneka sihir karena mungkin ada kuburan yang belum dipindah, atau dulu ada orang yang pasang jimat penglaris atau apa supaya tangan cepat laku belum diambil jimatnya. Iya itu. Nggak usah jauh-jauh, di Harapan Indah ini aja beberapa kan juga begitu kan masalahnya kadang. Iya, tapi bersyukurlah yang ngerti ilmu agama sehingga menghidupkan sholat di dalamnya, ngaji di dalamnya. Jadi insya Allah pengaruhnya melemah, pengaruh setan itu melemah. Jadi beberapa kasus di perumahan berkaitan dengan tempat angker misalnya atau yang banyak setannya itu biasanya kadang maaf ada kuburan yang belum dipindah misalnya. Karena sunahnya kan harusnya kalau untuk kemaslahatan umum kan dipindah itu, jangan dibiarkan. Satu, yang kedua kadang ya tadi orang dulu itu supaya tanahnya cepat laku, tahu kan dia kadang pasang jimat-jimat itu. Tanahnya laku, jimatnya belum diambil. Kadang pengaruh sihirnya itu masih ada di situ itu kadang. Nah itu bersyukurlah kalau penghuni rumahnya ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli taklim. Nah kalau enggak ruwet urusannya itu. Nah, secara umum jin itu dibagi dua, ada jin alami, ada jin kiriman memang. Kalau jin alami itu jangan GR, mereka menempati rumah kita, bisa jadi kita yang menempati rumah mereka malah, karena mereka sudah tinggal ratusan tahun di situ. Sementara kita kan baru. Itu. Selama enggak ganggu biarin aja. Kalau jenengan misalnya kayak mau wudu ada sesuatu lewat biarin aja. Selama enggak ganggu biarin aja. Tapi kalau ganggu berarti setan. Kalau setan ya kita serahkan pada penciptanya. Kita berlindung kepada Allah darinya. Maten nggih, wallahu a'lam. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.